Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, apa itu politik? Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar istilah kata politik? Mendengar kata politik, yang terlintas dalam pikiran kita umumnya langsung tertuju pada entitas sebuah negara, bangsa, parpol, pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, DPRD, DPR Pusat, jabatan bupati, gubernur, presiden, demonstrasi, kampanye, dan lain-lain. Semua hal tersebut hanyalah bagian dari instrumen politik dalam praktek demokrasi. Pembahasan tentang politik sangatlah luas dan dapat melebar kemana-mana. Politik dapat didefinisikan baik secara sempit maupun luas, dapat dipahami secara praktis ataupun idealis. Dan politik itu cakupannya pun bisa lokal, regional, bahkan global. Namun yang umum dipahami dari politik adalah politik adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, mengelola kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Dan mempertahankan kekuasaan kalau bisa selama-lamanya. Lebih sederhana lagi, politik adalah sebuah mekanisme proses terpilihnya seorang pemimpin dan terbentuknya kepemimpinan melalui pemilihan umum ataupun tidak. Lebih sederhana lagi, politik adalah sebuah mekanisme proses terpilihnya seorang pemimpin dan terbentuknya kepemimpinan, baik itu melalui pemilihan umum ataupun tidak. Apakah kekuasaan itu? Kekuasaan dalam konteks politik berarti mandat, otoritas, atau kewenangan yang dipercayakan, yang diberikan kepada sekelompok elit untuk berkuasa dan dipegang seorang untuk memerintah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, semua manusia pasti terlibat dalam urusan politik. Semua manusia pasti terlibat dalam urusan politik, entah sebagai subjek atau objek, sebagai pemeran utama atau partisipan biasa, inisiator atau cuma pengekor. Mengingat kapasitas dan kapabilitas tiap-tiap individu itu berbeda-beda, maka peran politik yang bisa dimainkan mereka pun juga berbeda-beda. Politik itu sifatnya dinamis, berkembang, dan dapat berubah setiap saat seiring dengan perubahan zaman. Perubahannya bisa cepat sekali, bisa lambat. Itu semua sangat tergantung pada beberapa faktor yang saling mempengaruhi, seperti faktor ekonomi, kemajuan teknologi, isu-isu publik yang krusial, atau tren kecenderungan gaya hidup, dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan dalam menggeluti bidang politik yang merupakan salah satu bidang kehidupan manusia di dalam berinteraksi sosial, maka dibuatlah aturan yang dikenal dengan istilah sistem politik. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, jangan ragu bicara soal politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun tauhid, beliau membangun pemerintahan dengan politik. Begitupun peperangan yang ada pada zaman Rasul tak lepas dari politik. Maka dalam Islam dikenal dengan politik Islam atau siasatul Islamiyah, siasah al-Islamiyah. Apa tujuan dari politik Islam? Setidaknya ada dua tujuan pokok dari siasatul Islamiyah atau siasatul syariah ini. Satu, iqamatuddin, menegakkan agama. Tujuan politik Islam adalah untuk menegakkan agama. Apa yang dimaksud dengan menegakkan agama? Menegakkan agama itu adalah membela agama. Menegakkan agama itu adalah membela hukum agama. Menegakkan agama itu adalah membela syariat agama.
Membela agama itu berarti membela syiar, membela identitas agama. Membela agama itu berarti meletakkan ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Yang kedua, riayatul ummah. Tujuan siasah Islamiyah atau politik Islam itu adalah untuk mengayomi atau melayani umat atau rakyat. Apa yang dimaksudkan dengan melayani umat atau melayani rakyat ini? Melayani umat, mengayomi rakyat itu maksudnya adalah politik yang dijalankan itu mementingkan kepentingan umat, kepentingan rakyat, mementingkan kepentingan umat atau rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Yang dimaksudkan riayatul ummah itu ya mensejahterakan umat atau rakyat. Mensejahterakan rakyat itu maknanya ya menggunakan kekayaan alam dalam negeri yang dipimpin semata-mata untuk rakyat, untuk umat, bukan untuk kepentingan kelompok atau malah dijual ke pihak asing guna memenuhi ambisi pribadi dan kelompok. Riayatul ummah itu berarti ya memberi rasa aman pada umat atau rakyat. Itulah dua tujuan pokok dari politik Islam. Jadi jangan ragu-ragu, wahai para ulama, wahai para habaib, ustadz-ustadz, dai-dai, santri-santri, untuk berbicara politik jangan ragu-ragu. Singkirkan propaganda musuh-musuh agama yang mengatakan ulama jangan berbicara soal politik, jangan ikut-ikutan berpolitik, politik itu kotor. Propaganda ini semua hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik. Propaganda ini semua hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik. Sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak pada Islam. Jika orang-orang baik enggan berbicara tentang politik, jika orang-orang baik enggan bicara politik, jangan salahkan jika nanti dipimpin oleh orang-orang jahat. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak membela Islam. Jika umat Islam enggan memilih pemimpin yang bagus Islamnya, cerdas akalnya, pintar, karena memilih pemimpin yang bayar, karena milih pemimpin yang ngasih barang-barang, maka suatu saat umat Islam akan dipimpin para pemimpin-pemimpin yang korup, rakus dunia, yang menginjak-injak keadilan dan menghalalkan segala cara demi melanggengkan kekuasaannya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Pilih pemimpin Islam, pilih pemimpin pilihan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.